wa la tadkhulul jannah. Sekali-kali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 31. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Oleh sebab ini, para ahli ma'rifat menasihati, jangan melaksanakan sholat dengan membawa individu kita sendiri. Pasti tidak sampai. Allah tidak mengenal lempung pasir dan tanah seperti kita. Bawalah individunya sendiri, bawalah Allah, bawalah cahayanya. Hanya ini yang utuh, yang atau sepadan dengannya. Kalau sekedar melaksanakan sholat semacam gerakan mematuk-matuk seperti burung gagak, siapapun bisa. Atau kalau sekedar membaca ayat dengan indah seperti merdunya nyanyian burung di waktu fajar, banyak yang ahli. Namun yang bisa tembus ke alam robbani, ini butuh kesadaran yang tinggi untuk mengupgrade kembali cara beragama kita. Kata Nabi SAW, ada perbedaan mendasar antara ritus ibadah yang hanya berdimensi lahiriah dengan yang menyertakan aspek batiniah. Dua orang dari umatku mengerjakan sholat, ruku dan sujud mereka sama. Tapi di antara sholat mereka berdua ada perbedaan sejarak langit dan bumi. Inilah dimensi mistisisme atau zikir yang membentuk pelaksanaan sholat. Di dalam historis Bukhari dan Muslim, namun diakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedikit yang mengamalkannya. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Bagaimana cara memperoleh cahaya Allah atau buruk? Untuk memperoleh cahaya Allah atau buruk, kita harus menempuh sebuah jalan. Namanya Thariqatullah atau jalan menuju Allah. Tidak susah memperoleh pengetahuan ini, asal ketemu guru pasti bisa. Namun dalam kerohanian, guru ini ada dua. Ada guru umum, ada guru khusus. Guru umum mengajari kita berbagai pengetahuan spiritual. Boleh jadi kajiannya mendalam sekali, tetapi tetap saja yang disentuh ini kecerdasan akal atau kesadaran kognitif. Guru seperti ini banyak sekali. Bahkan lewat Google dan YouTube pun kita bisa berguru dengan para alim ulama seperti ini. Tugas mereka mencerdaskan otak kita. Selanjutnya ada yang namanya guru khusus. Inilah yang disebut wali mursyid. Seorang wali pendidik yang karomah dalam individunya ada entitas Rasulullah atau kemursidan. Dia membimbing ruhani. Bahkan ruhnya hadir mendampingi kita dalam perjalanan di alam gaib menuju Sidratul Muntaha. Dalam kubur pun mereka mendampingi, atau dalam agama sering dibahasakan sebagai sosok amal baik kita selama di dunia. Inilah yang disebut Burqa atau Jibril yang mendampingi kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Guru seperti ini super langka dan tidak mungkin berguru kepada orang-orang seperti ini hanya dengan membaca kitab-kitab mereka atau nonton YouTube-nya. Jiwa kita harus ditalkin secara langsung olehnya atau disalurkan kalimah yang otentik ke dalam kolbu. Sebagaimana Jibril mentalkin Iqra kepada Muhammad atau sebagaimana Muhammad mentalkin pengetahuan-pengetahuan ruhani kepada para sahabat. Ini makna hakiki dari diijazahkan ilmunya, pasti berpower atau memiliki ruh.